Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin dimanapun berada, yang semoga kita semua selalu dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, amin. Setelah kita memuji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala dan berselawat atas nabinya sallallahu alaihi wasallam, tema kita kali ini adalah wajibnya bermanhaj salaf. Tentu yang dimaksud dengan manhaj adalah metode kita dalam memahami dan mengamalkan syariat Islam. Dan salaf adalah para pendahulu kita yang soleh yang dimaksudkan, sebagaimana yang Nabi telah merekomendasikan bahwasanya khairul quruni qarni tsumma ladzina yalunahum tsumma ladzina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah generasi semasaku, yaitu generasi para sahabat, kemudian berikutnya itu tabi'in, dan berikutnya lagi yaitu atba'ut tabi'in. Dan mereka itulah yang menjadi generasi panutan bagi umat, terutama umat-umat yang datang setelahnya. Dan itulah yang disebut dengan generasi as-salaf atau salafus saleh. Kita selalu berdoa kepada Allah di setiap solat, bahkan di setiap rakaat, dengan membaca ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus, itu jalan Islam. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat surga atas mereka. Siapakah yang dimaksudkan orang yang telah diberi kenikmatan surga tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala? Allah sendiri yang menafsirkannya di surat An-Nisa ayat 69, kata Allah, "Wa may yuti'illah wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa." Wa may yuti'illah, barang siapa yang mentaati Allah, yaitu Al-Quran yang dimaksudkan, wa rasulah, dan mentaati Rasul, ya, dan setelah Rasul wafat adalah berarti mentaati sunnah-sunnahnya, maka Allah menjamin, ya, faulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim, maka mereka itu adalah orang-orang yang akan dikumpulkan, dipersatukan, dipertemukan dengan orang-orang yang telah Allah beri kenikmatan atas mereka, yaitu kenikmatan surga yang dimaksudkan. Siapakah? Allah sendiri yang menyebutnya, minan nabiyyin, dari para nabi, was-siddiqin, para siddiqin, was-syuhada, dan para syuhada, was-shalihin, dan para orang-orang yang soleh. Ya, yang dimaksud di sana tentu para sahabat Nabi yang mulia. Maka itulah, kata Allah, orang-orang yang dijamin oleh Allah kenikmatan surga bagi mereka, yang kita selalu memohon kepada Allah agar ditunjuki oleh Allah ke jalan yang lurus yang telah ditempuh oleh mereka, para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan para solehin tersebut, karena mereka telah dijamin kenikmatan surga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua pun mendambakan ingin masuk surga. Maka jalan satu-satunya yang harus kita ikuti adalah jalan yang telah ditempuh oleh mereka tersebut, yaitu para salafus soleh. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala mengancam bagi siapa orangnya yang tidak mau mengikuti jejak para salafus soleh atau manhaj salaf. Di dalam firman-Nya di surat An-Nisa ayat yang ke-115, kata Allah, "Wa may yushaqiqir rasula," dan barang siapa orangnya yang menyelisihi Rasul, "min ba'di ma tabayyana lahul huda," setelah datang kepadanya, menjadi jelas baginya, yaitu petunjuk Allah Subhanahu wa taala, kebenaran,
wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, dan ia mengikuti selain jalannya orang-orang yang beriman saat itu. Siapa lagi kalau bukan para sahabat Nabi yang mulia, yaitu kaum Muhajirin dan kaum Ansar. Maka Allah mengancam, nuwallihi ma tawalla, niscaya kami Allah akan palingkan dia kemana dia berpaling, wa nuslihi jahannam, dan kami Allah akan memasukkan dia ke dalam neraka jahannam, wa sa'at masira, dan jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali. Na'udzubillah min dzalik. Saudara sekalian, tidak main-main, ya. Tidak cukup kita mengaku Islam, atau bahkan ada yang mengatakan, ya, silakan kalian mengikuti kelompok manapun dari kelompok kaum muslimin, ya. Seakan-akan kalimat ini adalah kalimat yang bijak, padahal sungguh berbahaya. Karena Allah Subhanahu wa taala mengancam bagi siapa saja yang tidak mau mengikuti jalan yang lurus, jalan yang benar, jalan Islam yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW dan telah dipraktekkan oleh para sahabatnya yang mulia, maka Allah mengancam akan memalingkan atau menyesatkan dia dan akan melemparkan dia ke dalam azab neraka jahanam, dan jahanam itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karenanya Nabi kita pun memperingatkan di dalam banyak riwayat, ya, berkenaan dengan kita harus hati-hati dalam memilih dan mengikuti kelompok dari kaum muslimin yang mana yang harus kita ikuti. Maka di antaranya hadis annal yahuda iftaraku ala 71 firqah wa nasara ala 72 firqah wa anna hadhihi al-ummah sataftariku ala 73 firqah, yakni hadis iftaraqat al-yahud ala 71 firqah wa iftaraqat an-nasara ala 72 firqah wa taftariku ummati ala 73 firqah. Ini hadis bahwasanya orang Yahudi terpecah menjadi 71 golongan, begitu juga orang-orang Nasrani terpecah menjadi 72 golongan, dan umat Islam ini akan terpecah menjadi 73 golongan yang dalam riwayat yang lain disebutkan, yaitu inna bani Israel tafarraqu ala sintaini wa sab'ina millah, bahwasanya Bani Israel baik Yahudi maupun Nasrani mereka terpecah menjadi 72 golongan. Wa inna ummati sataftariku ala 73 firqah, dan sesungguhnya umatku, kata Nabi, akan terpecah menjadi 73 golongan. Kulluha finnar, semuanya akan masuk neraka illa wahida, kecuali satu saja dari golongan tersebut yang masuk surga. Qila, dikatakan, tentu para sahabat bertanya, wa ma hiya ya Rasulullah, apa kelompok mana atau golongan mana yang akan selamat itu wahai Rasulullah? Qala, Nabi menjawab, ma ana alaihil yaum wa ashabi, yaitu golongan atau kelompok dari kaum muslimin yang betul-betul mengikuti ajaran Rasulullah SAW dan juga para sahabatnya. Jadi itulah yang akan selamat, orang-orang yang mengikuti, yakni ajaran Nabi dan para sahabatnya, atau sunnah Nabi dan para sahabatnya, atau kita sebut dengan istilah as-salafus soleh. Makanya di sini kita harus berhati-hati, jangan sampai asal-asalan mengikuti kelompok tertentu dari kaum muslimin, melainkan yang betul-betul bermanhaj salaf, yang mereka itu mengikuti jalan Islam yang benar, yang lurus, sesuai dengan pemahaman yakni Nabi dan para sahabatnya yang mulia, dan itu yang kita sebut dengan istilah as-salafus soleh, atau juga disebut dengan istilah ahlus sunnah wal jamaah.
yaitu orang-orang yang betul-betul mengikuti ajaran Nabi, ya, dan para sahabatnya yang mulia tersebut, yang di dalam surat An-Nisa ayat 69 sudah saya bacakan ayatnya, bahwa jalan yang lurus itu jalan yang telah ditempuh oleh para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan para salihin. Dan siapa saja orang-orang yang mengikuti jejak mereka, dan insya Allah kita semua ingin mengikuti jejak mereka, agar kita semua juga mendapatkan anugerah dari Allah yang sama, yaitu dimasukkan ke dalam surganya. Dan saudara sekalian, hadis tersebut disebutkan banyak riwayat, ya, diantaranya bersumber dari Abu Hurairah, juga dari Abdullah bin Amr bin As, ya, dan bisa dilihat di dalam diantaranya kitab Majmu' Fatawa Ibnu Utsaimin di jilid pertama halaman 37, yang mana hadis ini adalah sahih, ya, dan juga dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud di nomor hadis 4596, juga Imam Ibnu Hibban di nomor hadis 6247, juga Imam Hakim dengan lafaz yang sempurna, ya, dalam periwayatannya. Ini membuktikan, menunjukkan bahwasanya betapa kita ini harus hati-hati, jangan sampai salah pilih, ya, jangan hanya boleh mengikuti kelompok manapun dari kelompok kaum muslimin, tidak, melainkan yang kita ikuti tentu adalah kelompok yang betul-betul mengajarkan ajaran Islam sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi kita SAW dan telah diterapkan dan difahami oleh para sahabatnya, ya, mereka tidak melakukan kebid'ahan dan jauh dari mengikuti kehendak hawa nafsu mereka sendiri. Maka dari itu, saudara sekalian, Islam sudah sempurna, dan kalau kita ada perselisihan di antara kita, Allah perintahkan untuk kembalikan perselisihan itu kepada Allah, yaitu kepada Al-Quran, dan kepada Rasulnya, yaitu kepada sunnahnya. Sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surat An-Nisa ayat 59, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, atiullaha wa atiur rasul, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul, yaitu taatlah kepada Quran dan sunnah Rasul tatkala telah wafat. Kemudian wa ulul amri minkum, dan juga kepada pemimpin atau penguasa dari kalian, orang-orang yang punya wewenang untuk mengurusi urusan kalian, tentunya dalam hal ini adalah pemimpin kaum muslimin. Kemudian fa in tanaza'tum fi syai'in, manakala kalian bertikai, berselisih pendapat dalam sesuatu apapun masalahnya, urusannya, bahkan sekecil apapun, farudduhu ilallahi wa rasul, maka kembalikanlah oleh kalian kepada Allah, yaitu kepada Al-Quran. Hendaklah kalian merujuk Al-Quran, apa yang dijelaskan dalam Al-Quran, dan juga kepada Rasul, yaitu kepada sunnah-sunnahnya, ya. Dzalika khairu ahsanu ta'wila, dan itulah yang lebih baik dan sebagus-bagus cara penyelesaiannya. Artinya, saudara sekalian, kita diwajibkan untuk kembali kepada Allah dan sunnah Rasul, kepada Quran dan sunnah Rasul yang difahami oleh para salaful ummah, para sahabat Nabi yang mulia, yang sehingga, ya, semua permasalahan ada solusinya di sana, karena Islam sudah sempurna, tidak kurang apapun dan tidak melewatkan permasalahan apapun, bahkan sekecil apapun. Saudara-saudara, jangankan masalah-masalah yang besar atau urusan-urusan yang besar, sampai-sampai, ya, kita ingin buang hajat ke toilet sekalipun, Islam telah mengajarkannya. Ya, maka dari itu tidak ada alasan untuk kemudian kita tidak mau mengikuti manhaj salaf, jejak para salafus soleh, dan kita pun selalu berdoa di setiap kali sholat, di setiap kali rakaat, kita katakan, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, tunjukilah kami ke jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang telah engkau jamin atau engkau beri kenikmatan surga atas mereka, ya, radhiyallahu anhum wa radu anhu. Radhiyallahu anhum, mereka
Allah ridho kepada mereka, radhiyallahu anhum. Allah ridho kepada mereka, artinya Allah memasukkan mereka ke dalam surganya. Waradu anhu, dan mereka pun ridho kepada Allah, artinya mereka berterima kasih, bersyukur kepada Allah yang telah memasukkan diri mereka ke dalam surganya. Itulah para salafus saleh, itulah ahlus sunnah wal jamaah yang dimaksudkan, dan kita wajib mengikuti jejak mereka atau manhaj mereka, yang kalau saja kita menyelisihi apa yang mereka tempuh, apa yang mereka fahami dan mereka praktikkan dalam keislaman ini, maka dipastikan oleh Allah bahwa orang tersebut akan sesat dan akan masuk neraka jahanam. Dan itulah yang Nabi menjelaskan kepada kita, bahwa umat beliau, umat Islam ini akan terpecah menjadi 73 golongan, semuanya masuk neraka karena mereka berbuat bid'ah dan mengikuti kehendak hawa nafsu sendiri. Sementara yang selamat hanyalah satu golongan saja, yaitu yang betul-betul konsisten mengikuti apa yang diajarkan dan dicontohkan oleh Rasul dan juga dipraktekkan oleh para sahabatnya. Itulah manhaj salaf yang wajib kita mengikutinya. Maka kalau kita ingin selamat, hanya satu jalan, kita harus bermanhaj as-salaf. Ya, mudah-mudahan kita termasuk dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Demikian, wallahu taala alam, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.